Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barudak sadaya di SMP IT Insan Kamil Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Urang tiasa tepung lawung di sanau secara online, secara daring, dina pengajaran bahasa Sunda di kelas 7. Urang baris ngabahas ngenaan bab iklan layanan masyarakat dina semester kedua tahun ajaran 2021-2022. Mangga disiapkan buku paket bahasa Sundana dina bab iklan layanan masyarakat. Hayu urang sami-sami basmalah bismillahirrahmanirrahim. Sangkan urang ditangtayungan diridoan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Abdi guru ranjit Hafil Hanafi bin Ahmad nubaris ngaping anjeun dina pangajaran ieu. Mangga dibuka buku paketna dina kaca 82 ya, halaman 82 tentang iklan layanan masyarakat. Ini panggelar bahasa, jadi kita akan membahas tentang padika nepikeun iklan jeung wawaran. Jadi etika bagaimana menyampaikan iklan dan wawaran. Wawaran itu pemberitahuan atau pengumuman ya. Jadi dina kahirupan sapopoe dalam kehidupan sehari-hari, orang sok mindeng manggihan wawaran. Jadi kita seringkali menemukan pengumuman ya buah nu ditempel dina mading sakola, dina pagar, di sisi jalan atau disalabarkeun langsung ya. Baik yang ditempel di mading sekolah, di pinggir jalan, di pagar, atau yang disebarkan langsung ya. Eusina oge rupa-rupa bisa ngeunaan naon wae wawaran teh sok disebut oge pengumuman atau embaran ya. Jadi dalam bahasa lainnya wawaran itu ya adalah pengumuman atau embaran ya. Apa tujuannya? Jadi tujuan wawaran teh mibanda tujuan keur nepikeun informasi nu aya mangfaatna atau santeuna sangkan balaraya apaleun. Jadi mempunyai tujuan menyampaikan informasi yang ada manfaatnya atau setidak-tidaknya agar orang banyak mengetahui ya. Itu. Jadi pengumuman ini, waran ini bisa secara langsung atau tidak langsung, bisa secara lisan atau juga tulisan ya. Gitu. Kalau secara lisan, dina tradisi orang Sunda, dalam tradisi orang Sunda itu kalau secara lisan disebutnya ngabejaan, merebeja atau nepikeun. Jadi dalam istilah orang Sunda, pengumuman yang disampaikan secara lisan disebut ngabejaan, merebeja atau nepikeun. Jadi ngabejaan, merebeja atau nepikeun itu artinya apa? Sama-sama tiga kata itu artinya memberitahu ya. Hari secara tinulis, jadi kalau secara tertulis ya bisa ditulis di kertas ya, dipasang di tembok atau di mading, dimuat juga di dalam media cetak ya. Itu bisa juga menggunakan media spanduk, brosur, plang dan seterusnya ya. Pengumuman tertulis itu ditulis harus mengacu kepada ejahan dengan tanda baca yang pas ya, seperti huruf gede, kapital, huruf leutik, tanda pen atau titik, koma jeung sajabana. Ari wawaran nu ditepikeunana secara lisan masa kurang-kurangna kudu nyoko kana 3 perkara ya. Tetapi kalau pengumuman yang disampaikan secara lisan sekurang-kurangnya harus mengacu kepada 3 hal ya. Pertama, lafal. Ya, lafal itu ya harus benar dan jelas gitu kan. Lafal itu adalah ya, lafal itu dari bahasa Arab sebenarnya lafaz ya, artinya bagaimana cara mengucapkan ya kata atau kalimat ya. Itu jadi harus benar. Lafal gitu kan. Itu kan. Jeger, ceger gitu kan, jeger. Itu kan beda ya. Kalau di dalam bahasa Sunda untuk huruf E dan huruf E itu berbeda ya. Untuk huruf E itu ada tanda cunteng di atasnya ya. Kemudian huruf N jangan berbeda dengan huruf
ya, huruf N jangan tertukar dengan huruf M gitu kan. Huruf G itu lafal G jangan tertukar dengan H atau K gitu kan. Tablik, tablih, tablik gitu kan. Itu dari secara lisan itu lafal. Kemudian volume. Jadi ketika menyiapkan wawaran dalam bahasa Sunda itu tadi lafalnya volume. Volume itu apa artinya? Halon atau wangun carangna nyorakeun kecap atau kalim. Jadi keras atau ya, keras atau tidak kerasnya ketika menyampaikan kata atau kalimat. Jadi harus volumenya harus harus yang jelas untuk terdengar oleh orang banyak ya. Jangan dihenggem atau haharewosan. Jadi jangan di dalam mulut atau juga seperti orang yang berbisik. Kemudian lafal volume yang ketiganya apa? Ketika menyampaikan bewara secara lisan, intonasi atau lentong. Jadi itu naik turunnya lagu wirahma jarita, naik turunnya irama ketika berkata-kata, yaitu jadi semacam logat lah gitu ya. Jadi itu 3 hal harus diperhatikan ketika menyampaikan wawaran dina bahasa Sunda kahiji lafal, kedua volume, katiluna intonasi. Ya, kita perhatikan lagi ya. Kukitu nanapikeun informasi atau wawaran kabatur teh gede pisan manfaatna ya. Jadi itu menyampaikan wawaran itu, pengeditan itu penting untuk manfaat orang banyak ya. Apalagi jika pengumuman itu atau wawaran itu merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh orang banyak ya. Seperti mengenai kegiatan sekolah, beasiswa, itu ya, hari libur, tentang mulainya puasa dan seterusnya, termasuk berita mengenai kapapatenan atau berita tentang kematian ya. Itu. Gitu. Ku penting nawawaran rek ngeunaan informasi wae dina nepikeun ulah gagaba lantaran eta tata karamana atau tata carana ya. Nah, kan wawaran itu penting. Nah, karena itu ada tata kerama atau tata cara yang baik ketika menyampaikan wawaran ya. Yang pertama, nepikeun wawaran kudu make bahasa Sunda, numerna tur sopan ya. Jadi menyampaikan wawaran itu harus menggunakan bahasa Sunda yang pas serta sopan ya. Jadi harus menggunakan bahasa yang baik ya, bahasa yang beretika, tidak boleh menggunakan bahasa loma, bahasa cohag gitu ya, atau bahasa kasar. Kemudian sikap orang waktu kernepikeun kudu haji ketika menyampaikan wawaran atau pengumuman itu harus baik ya. Sora orang waktu nepikeun wawaran kudu ngoncerang tur eces. Jadi saat menyampaikan wawaran itu suaranya harus jelas ya. Keempat, gitu, wawaran yang disampaikan itu isinya penting ya untuk diketahui oleh orang banyak ya. Jadi isinya penting keur dipikanya ku batur gitu ya oleh orang lain. Kemudian tata cara atau juga tata keramanya yang kelima adalah wawaran itu anu ditepikeun isina kudu bener lain beja bohong. Jadi isi pengumuman itu harus berita yang benar, bukan berita bohong, bukan berita hoax gitu ya. Kemudian yang keenam, tata keramanya adalah ya, ketika suatu waktu kita menyampaikan wawaran ya, jangan takut jika ada yang bertanya ya. Kan bisa jadi ada yang merasa tidak jelas gitu kan. Jadi harus siap untuk ditanya, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut gitu. Oke, berikutnya adalah, nah ini ada pancen mandiri ya, nanti kita sampaikan di kelas pada saat offline ya. Jadi pancen mandiri itu tugas mandiri ya, ngagalantangkeun iklan jeung wawaran. Jadi ngagalantangkeun itu menyampaikan secara lisan iklan dan pengumuman ya. Ia dihandap aya iklan jeung wawaran, pek baca bedaskeun. Jadi di bawah ini ada iklan dan pengumuman. Ya, silakan baca dengan keras. Sing alus lapal jeung lentong ya. Yang bagus itu kan
lafal dan nadanya gitu. Giliran seorang-seorang kaharep ku ibu bapak guru baris dipunten ya. Giliran seorang-seorang ke depan dan oleh bapak dan ibu guru akan diberi nilainya. Ini contoh iklan ya. Iklan dari Pemda Jawa Barat rupanya ya. Gitu. Ini milangkalah katilu puluh genep Museum Sri Baduga. Jadi milangkala itu ulang tahun. Yang ke-36 Museum Sri Baduga. Ya. Gitu. Jadi ini ada iklannya gitu kan. Disampaikan di sini ada rundown acaranya gitu kan. Berupa pameran, ada monolog gitu kan. Ada seminar, ada workshop dan seterusnya. Jadi disampaikan di depan kelas iklan ini oleh kalian nanti giliran dengan cara yang baik, terutama lapal jeung lentongna kudu alus gitu ya. Jadi pengucapannya dan juga nada suaranya harus bagus. Kalau ini berita berupa wawaran, ini pengumuman ya. Jadi ini pengumuman dari sekolah rupanya ya. Jadi ditempelkan di mading sekolah ini dari pihak sekolah kepada semua siswa. Wawaran sadaya siswa nu bade ngajengkeun beasiswa prestasi kedah saenggalna nepangan patugas tata usaha sekolah. Pengumuman, semua siswa yang akan mengajukan beasiswa prestasi harus secepatnya menemui petugas tata usaha sekolah. Syarat-syarat ngajengkeun beasiswa diantawisna kedah nyanggakeun. Syarat-syarat mengajukan beasiswa diantaranya harus menyerahkan hiji foto ukuran 3x4 salembar. Jadi foto ukuran 3x4 selembar. 2 fotokopi rapot, 3 fotokopi sertifikat kejuaraan, 3 fotokopi sertifikat kejuaraan, 4 serat widi izin ti orang tua atau napi sepuh, surat izin dari orang tua. Sadaya syarat-syarat dilebetkeun kana amplop. Sadaya syarat-syarat dilebetkeun kana map warna koneng. Semua syarat-syarat dimasukkan ke dalam map warna kuning. Upami kirang jentreng. Kalau kurang jelas, tepangan Pak Angkus, temui Pak Angkus. Tiasa oge nelpon ka 022-710211. Bisa juga menelepon ke 022-710211. Atur nuhun. Terima kasih. Ya. Jadi dari dua jenis ini, apakah itu iklan atau juga wawaran, insya Allah saat kita offline, kita bisa mempraktekannya di depan kelas, ya, menyampaikan di depan kelas seorang-seorang, digalantangkeun, ya, dipayuneun siswa sanes gitu ya. Jadi dibacakan secara lantang, secara lisan oleh tiap-tiap siswa di depan kelas. Ya, saya kira itu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari bab ini dengan baik tentang iklan layanan masyarakat. Ya, gitu. Nah, ada PR buat kalian. Perhatikan. PR-nya itu pada halaman 94 ya. Ada 10 uji kompetensi dari bab ini, dari bab iklan layanan masyarakat. Ada 10 soal PG. Silahkan kerjakan pada buku paket kalian ya. Minggu depan saat kita offline, kita periksa bersama-sama. Insya Allah. Mangga kasadayana ya. Mudah-mudahan dina pangajaran ieu aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Mangga dikantun sadayana
urang sami-sami ngalapalkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.